Yep. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Novita Sari selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Izin Ibu Novita Sari, berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kelompok analisis laporan keuangan kami, yaitu dari PT Utama Karya. Dan sebelum kami masuk ke materi intinya, mungkin lebih baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Jadi saya nggak cuma sendiri, di sini ada 3 rekan saya. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Zulfan Najmi. Yang kedua ada Alia Najia Aurelia. Selanjutnya ada Nindita Mazaya, dan terakhir ada Aulia Kehan. Nah, boleh materi selanjutnya? Oke. Selanjutnya di sini mungkin saya akan kasih terlebih dahulu untuk siapa? Oke, Alia. Oke, di sini ada PT Utama Karya, merupakan salah satu BUMN yang bergerak di sektor konstruksi dan juga infrastruktur. Nah, perusahaan ini juga dipercaya pemerintah untuk menjalankan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, proyek besar yang memiliki nilai strategis bagi koneksivitasnya. Dan juga berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, Utama Karya mengalami peningkatan kerugian menjadi 3,39 triliun dan naik dari 2,62 triliun pada tahun sebelumnya. Nah, selain itu juga total kewajiban perusahaan per akhir 2023 mencapai lebih dari 211 triliun. Nah, fakta ini menunjukkan adanya tekanan finansial yang perlu dikaji secara menyeluruh. Nah, di sini kami akan membahas si analisis laporan keuangannya, mulai dari analisis trend. Nah, di sini kita bisa melihat laporan posisi keuangannya dan juga laporan laba. Nah, di sini analisis tren ini di dalam laporan laba rugi, rasio HPP terhadap pendapatan PT Utama Karya menunjukkan fluktuasi efisiensi biaya selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2021, rasio HPP terhadap pendapatan tercatat sebesar 88,52%, menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan terserap oleh biaya pokok penjualan. Nah, di tahun 2022 terjadi perbaikan efisiensi dengan turunnya rasio menjadi 85,08%, yang menunjukkan perusahaan mulai mampu mengendalikan biaya pokok penjualannya. Namun pada 2023 rasio kembali naik menjadi 89,28%, mencerminkan penurunan efisiensi karena peningkatan biaya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatannya. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, di sini ada current ratio. Current ratio ini merupakan hasil pembagi antara jumlah aktiva lancar dibagi utang lancar, yang artinya tingkat keamanannya bagi kreditor itu dalam jangka PT. Nah, di sini rumusnya ada aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Dari perhitungan yang sudah kami kerjakan, dapat disimpulkan masing-masing itu 197 kali, 227 kali, dan 213 kali dapat diartikan pada setiap satu rupiah utang lancar di tahun 2022 dijamin oleh aktiva lancar sebesar 1,97 rupiah, di tahun 2023 sebesar 2 rupiah, 27, dan di tahun 2024 itu ada 2 rupiah. Maka perkembangan di tahun 2023 ini cukup baik karena jumlah penjamin di tahun 2023 ini meningkat lebih baik. Dan untuk rationya kita dapat mengambil interpretasinya dalam analisa quick
Ratio diketahui hasil tahun 2022, 2023, 2024 adalah 181 kali, 167 kali, dan 178 kali. Maka dapat diartikan setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Afifa pada tahun 2022, yaitu Rp1 81 tahun 2023 itu sebesar Rp1,97, dan tahun 2024 itu sebesar Rp1,78. Terus untuk quick rasionya dari hasil analisa cash ratio di atas menunjukkan tiap Rp1 hutang lancar hanya didukung oleh kas sebesar Rp1,6,3. Di tahun 2021 juga Rp1,79. Di tahun 2022 tadi dan 2023 itu sebesar Rp1 hutang dijamin dengan Rp1,39. Terus untuk account receivable turnover, di sini dari gambaran di atas bahwa account receivable turnover tahun 2022 itu 7 kali, yang berarti lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya 6,9 kali, dan di tahun 2024 hanya 4 kali. Artinya perputaran piutang di tahun 2022 ini semakin baik dibanding dengan perputaran di tahun lainnya. Jadi makin tinggi turnovernya menunjukkan modal yang ditanam pada piutang makin cepat kembali, dan sebaiknya makin kecil perputaran piutang menunjukkan modal yang ditanam dalam piutang makin lama. Selanjutnya ini ada collection period account receivable. Dari hasil analisa tahun 2008 dan 2009, di mana account receivable turnover ini memiliki masing-masing hasil yang makin besar gitu. Jadi diperoleh memberikan arti makin cepat jumlah hari yang digunakan dalam penagihan. Terbukti pada penagihan tahun 2024 ini ada 85 hari tiap kali menagih. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Awan. Oke, selanjutnya itu ada inventory turnover. Nah, inventory turnover ini didapat datanya dari laporan keuangan dan juga laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Di mana data yang diperlukan itu dari harga pokok penjualan dan juga rata-rata persediaan. Nah, didapat dari hasil analisa inventory turnover meningkat sebesar 24,313 kali pada 2022 dan menjadi 38,92 kali di 2023. Lalu terjadi peningkatan lagi yang cukup signifikan sebesar 60,75 kali di 2024. Nah, ini menunjukkan efisiensi pengelolaan persediaan yang semakin baik dengan barang yang lebih cepat terjual. Meski positif, rasio yang terlalu tinggi perlu diwaspadai karena berpotensi menyebabkan kekurangan pada stoknya. Lalu ada average day inventory. Nah, dari hasil analisa pada tahun 2022 setiap Rp1 dari harga pokok penjualan tersimpan dalam persediaan selama rata-rata itu 14,91 hari. Nah, sebelum terjual. Nah, pada 2023 waktu tersebut menurun menjadi 9,25 hari dan semakin efisien di 2024 menjadi hanya 5,93 hari. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin cepat mengubah setiap Rp1 dari biaya produksi menjadi penjualan dan mencerminkan efisiensi pengelolaan persediaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Lalu ada working capital to total asset ratio.
Nah, rasio working capital to asset ini itu dia meningkat dari 10% pada tahun 2022 ke menjadi 16% pada tahun 2023, lalu meningkat lagi di tahun 2024 sebesar 19%. Nah, ini menandakan bahwa likuiditas jangka pendek yang semakin kuat, yang artinya perusahaan mampu membiayai operasional dari aset sendiri tanpa terlalu bergantung pada utang jangka panjangnya, jangka pendeknya. Lalu ada berikutnya ada loan to deposit ratio. Dari hasil analisa yang kami kerjakan, yaitu pada tahun 2022 itu terdapat 0,83, yang artinya Rp1 dana yang tersedia digunakan Rp83 untuk pinjaman dan masih dalam batas aman. Nah, pada 2023 meningkat menjadi 0,97, yang menandakan hampir seluruh dana tersalurkan sebagai pinjaman, sehingga likuiditas lebih ketat. Namun di 2024 rasio turun drastis menjadi 0,51, berarti 0,51 rupiah dari setiap Rp1 dana yang digunakan untuk pinjaman, menunjukkan peningkatan dalam cadangan likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Lalu berikutnya ada loan to asset ratio. Dalam analisis menunjukkan proporsi pinjaman terhadap total aset perusahaan. Pada 2022 itu sebesar 0,36, yang artinya setiap 0,36 rupiah dari setiap Rp1 aset yang dibiayai oleh pinjaman. Rasio ini turun menjadi 0,31 di tahun 2023, yang menandakan ketergantungan terhadap pinjaman menurun. Namun di 2024 naik menjadi 0,45, yang menunjukkan peningkatan penggunaan utang dalam struktur aset. Nah, secara keseluruhan terjadi pergeseran dari pembiayaan yang lebih konservatif ke lebih agresif pada tahun 2024. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini merupakan hasil akhir yang mencerminkan dampak bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen. Rasio ini memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas kinerja manajemen dalam menghasilkan keuntungan. Nah, di rasio profitabilitas ini ada beberapa turunan rumusan. Pertama ini ada gross profit margin yang diambil dari laporan laba rugi. Nah, gross profit margin ini itu gimana kita tahu dia dapat profit margin dari atau dibagi pendapatan. Nah, dari konklusi yang kita dapatkan menunjukkan presentasi laba kotor terhadap penjualan pada 2022, gross profit marginnya ini sebesar 13,31%, yang artinya dari setiap Rp1.000 penjualan, perusahaan menghasilkan 0,13 laba kotor. Rasio ini meningkat menjadi 18,61% di 2023 dan 14,12% di 2024, menunjukkan penurunan dalam mengelola biaya produksi secara keseluruhan. Jadi perusahaan ini tuh semakin menurun seperti itu. Selanjutnya ada operating income ratio. Operating income ratio ini kalau gimana caranya kita tahu itu dari laba kotor dikurangi biaya administrasi umum dan penjualan dari penjualan bersih. Nah, yang kita dapetin EBIT marginnya ini mengukur efisiensi operasional perusahaan sebelum beban bunga dan pajak. Penurunannya dari 1,47% di 2022 menjadi 0,05% di 2023, menunjukkan bahwa perusahaan ini berhasil mengendalikan biaya operasional dalam menghasilkan laba operasional dari penjualan. Selanjutnya ada operating ratio. Langsung aja di operating ratio ini menunjukkan presentasi biaya operasional terhadap penjualan, yang mana penurunannya ini tuh awal di 19,65% di 2022 menjadi 90,04% di 2024.
menandakan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola biaya, produksi, dan operasional relatif terhadap pendapatan yang dihasilkan, seperti itu. Selanjutnya ada net profit margin ratio. Jadi di NPM ini menunjukkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari setiap rupiah penjualannya. Jadi pada tahun 2022 NPM sebesar 1,85% telah dihasilkan, mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Dan di tahun 2023 rasio ini tuh membaik menjadi 6,95%, yang artinya perusahaan berhasil memperoleh laba bersih. Dan terakhir kinerjanya terus meningkat di tahun 2024 dengan NPM sebesar 9,14%, yang secara keseluruhan terjadi perbaikan signifikan dalam profitabilitas perusahaan. Jadi ini tuh menghasilkan efisien dalam menghasilkan keuntungan. Oke, selanjutnya ada earning power total investment atau EBIT. Di EBIT kali ini itu dia tuh menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional dari total aset yang dimiliki. Peningkatan rasio ini dari awalnya 0,16% di 2022 menjadi 1,53% di 2024, mengindikasikan bahwa perusahaan ini tuh semakin efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba operasional. Lalu ada earning power ratio, yang mana earning power ratio ini sebenarnya itu ROI, yaitu menunjukkan kemampuan aset menghasilkan laba bersih. Nah, di 2022 ini ROI perusahaan mencapai 0,28%, menunjukkan kerugian dari tiap 1 rupiah aset berubah positif menjadi 1,10% di 2023 dan 1,41% di 2024. Tren ini mencerminkan peningkatan efisiensi perusahaan dalam mengkonversi aset menjadi laba bersih. Lalu di sini ada return on assets atau ROA. Nah, ROA ini yaitu fungsinya apa? Mereka tuh mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan laba operasional. Nah, pada 2022 ini ROA sebesar 0,70% telah dihasilkan, yang artinya setiap 1 rupiah aset hanya menghasilkan 0,0079 laba usaha dan menunjukkan efisiensi yang rendah. Lalu ROA di 2023 mengalami peningkatan 1,50% dan berlanjut ada peningkatan di 2024 mencapai 1,72%. Jadi secara keseluruhan perusahaan ini menunjukkan tren peningkatan efektivitas aset dari tahun ke tahun. Selanjutnya yang terakhir yaitu rate of return for the owner atau ROE. Nah, ROE ini tuh untuk apa? ROE ini untuk mengukur pengembalian laba bersih atas ekuitas pemegang saham. Jadi di perusahaan ini pada tahun 2022 menilai adanya nilai minus 2,64% menunjukkan kerugian bagi pemegang saham. Lalu di 2023 ROE naik menjadi 1,60% dan meningkat lagi jadi 2,00% di 2024, yang artinya tiap 1 rupiah modal pemilik menghasilkan laba 0,02, yang mencerminkan perusahaan ini tuh ada pemulihan nilai investasi bagi pemegang sahamnya. Oke, selanjutnya akan menjelaskan. Oke, berikutnya ada rasio solvabilitas atau rasio leverage. Nah, rasio leverage ini terdapat yang pertama itu total debt to equity ratio. Nah, total debt equity to ratio ini cara rumusnya itu utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi modal sendiri atau total utang dibagi modal sendiri. Nah, dari hasil analisa itu dapat kita ketahui bahwa selama 3 tahun terakhir ini terjadi peningkatan terhadap ekuitas yang mengakibatkan rasio dari total utang dapat diperbaiki dari 2022 sebesar 84,38%, 2023 sebesar 45,54%,
dan 2024 sebesar 42,059%. Nah, dari hasil ini itu menunjukkan adanya peningkatan. Ya, ada total debt to capital asset. Nah, total debt to capital asset itu rumusnya sama awalnya, yaitu total hutang dibagi oleh, yang membedakan itu pembaginya yaitu dibagi oleh total aktiva. Nah, pada hasil dari analisanya itu jika kita perhatikan pada tahun 2022 itu terlihat bahwa 45,764% dana yang dibutuhkan perusahaan berasal dari kreditor. Namun pada tahun 2023 itu keadaan telah membaik sehingga kebutuhan dana yang berasal dari kreditor dapat ditekan hingga 13,84%. Ini memperlihatkan adanya keberhasilan perusahaan dalam melakukan efisiensi pada usahanya. Begitu pula pada tahun 2024 yang menjadi 29,6%. Lalu berikutnya ada long term debt to equity ratio. Nah, rumusnya itu ada utang jangka panjang dibagi oleh modal sendiri. Nah, dari analisa yang sudah kita dapatkan itu pada tahun 2022 rasio utang jangka panjang sebesar 59,93%, yang mana terjadi penurunan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 26,83% dan 22,92%. Ini menunjukkan bahwa struktur modal yang konservatif, di mana perusahaan lebih banyak dibiayai oleh perusahaan sendiri ketimbang utang jangka panjang. Lalu berikutnya ada tangible asset debt coverage. Dari hasil analisa itu pada tahun 2022 nilai rasio sebesar 54,41%, yang menunjukkan bahwa tingkat solvabilitas jangka panjang yang kurang baik. Namun pada tahun 2023 dan 2024 angka tersebut dapat ditingkatkan menjadi 73%, sebesar 73%, yang mana menjadi 127,46%, walaupun di tahun 2024 menurun sedikit menjadi 124,23%. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rasio aktivitas atau bisa disebut juga rasio perputaran. Ini adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset atau sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan dalam periode tertentu. Nah, di sini ada inventory turnover, yaitu rumusnya HPP dibagi persediaan rata-rata sama dengan berapa kali. Jadi contohnya pada tahun 22 yaitu sudah dapat hasilnya yaitu 24,14 kali, di tahun 2023 yaitu 38 kali, dan 2024 itu 60 kali. Jadi secara keseluruhan perusahaan menunjukkan tren positif dalam efisiensi pengelolaan persediaan dari tahun ke tahun. Namun peningkatan yang sangat drastis di tahun 2024 juga perlu diimbangi dengan evaluasi strategi persediaan agar tidak terjadi kekurangan stok atau kehilangan peluang penjualan akibat permintaan yang tidak terpenuhi, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada average collection period atau ACP. Di sini ada dua tahap. Tahap yang pertama itu kita harus menentukan penjualan perharinya dengan cara penjualan periode dibagi 360, dan tahap kedua itu penagihan rata-rata yang dengan cara piutang rata-rata dibagi penjualan harian. Nah, untuk ACP pada tahun 22 sendiri pada tahap pertamanya itu kita mendapatkan sebesar 67,245 kali, dan tahap keduanya itu 5,4 kali, dan pada tahun 23 tahap pertamanya itu 74 kali dan tahap keduanya itu 54 kali, dan tahun terakhir pada tahun 2024 kita mendapatkan 84 kali pada tahap pertama, dan tahap kedua yaitu 12 kali pada tahap kedua tahun 2024. Nah, jadi tren ACP ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam manajemen piutang. Setelah perbaikan besar pada tahun 2022, performa perusahaan justru menurun drastis di tahun-tahun berikutnya, khususnya 2024.
Hal ini perlu diatasi segera karena dapat berdampak pada arus kas perusahaan. Dan juga perusahaan itu sebaiknya mengevaluasi kembali kebijakan kredit dan sistem penagihannya agar tidak kehilangan likuiditas akibat piutang macet. Terus di sini ada fixed asset turnover. Rumusnya itu penjualan dibagi jumlah aktiva tetap. Jadi pada tahun 2022 kita dapat hasilnya yaitu 6,8, tahun 23 yaitu 7,7 dan tahun 24 yaitu 9,1. Nah, jadi di sini bisa kita lihat interpretasinya yaitu secara umum rasio fixed asset turnover dari tahun 22 hingga tahun 24 menunjukkan tren yang sangat positif. Ini itu menandakan bahwa perusahaan terus meningkatkan efisiensi operasional dan kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset tetapnya. Hal ini juga mencerminkan pengelolaan aset yang baik serta kemungkinan adanya peningkatan volume penjualan investasi besar dalam aset baru yang tentunya berdampak positif terhadap profitabilitas. Selanjutnya di sini ada total aset turnover, yaitu rumusnya penjualan dibagi jumlah aktiva. Kita telah dapat total aset turnovernya, yaitu tahun 22 sebanyak 0,15 sekian dan tahun 23 sebanyak 0,15 sekian dan tahun 24 0,15 sekian. Rasio total aset turnover dari tahun 22 hingga 24 ini relatif stabil dan rendah, yang mengindikasikan bahwa perusahaan belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan. Meskipun terjadi sedikit peningkatan di 2023, hal ini tuh nggak berlanjut pada tahun 2024. Perusahaan mungkin perlu mengevaluasi struktur aset atau strategi operasional untuk meningkatkan efisiensi secara menyeluruh dan meningkatkan pendapatan terhadap total aset yang dimiliki. Selanjutnya di sini ada analisis perubahan laba kotor. Jadi laba kotor ini artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh, perubahan dalam laba kotor harus dianalisa untuk mengambil kesimpulan dan tindakan manajemen untuk periode selanjutnya. Di sini ada perubahan harga jual dari tahun 2022 sampai 2023. Untuk interpretasinya yaitu, jadi di sini apabila hasilnya 2.839.676 juta, berarti terjadi kenaikan harga jual jasa sebesar 118 per unit. Hal ini menunjukkan keadaan yang menguntungkan bagi perusahaan karena pendapatan meningkat tanpa peningkatan volume jasa. Selanjutnya ada perubahan harga jual tahun 23 sampai 24. Ini terjadi kenaikan harga jual jasa sebesar 12,3%, menghasilkan kenaikan nilai jasa sekitar 3,31 juta. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 selain volume jasa bertambah sedikit, harga per unit jasa juga naik lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya ada perubahan kuantitas jasa tahun 22 sampai 23. Di sini tidak ada perubahan kuantitas jasa dari tahun 22 ke 23. Artinya meskipun nilai total output meningkat, kuantitas real jasa yang diberikan tetap sama. Kenaikan yang terjadi bisa jadi karena inflasi atau kenaikan harga jasa, bukan karena pertambahan volume jasa. Selanjutnya di sini ada perubahan kuantitas jasa tahun 23 sampai 24, yaitu terdapat kenaikan kuantitas jasa sebesar 12 unit dari tahun 23 ke 24. Ini menunjukkan bahwa secara real volume jasa yang diberikan mengalami peningkatan meskipun kecil. Ini adalah pertumbuhan yang bukan hanya karena kenaikan harga, tapi benar-benar karena peningkatan jumlah atau kapasitas yang diberikan. Selanjutnya di sini ada perubahan harga pokok per unit, HPP tahun 22 sampai 23. Jadi di sini apabila hasilnya 4.094.038 rupiah, berarti terjadi kenaikan biaya jasa HPP per unit sebesar 170 rupiah. Ini menunjukkan keadaan yang merugikan karena biaya meningkat dan mengurangi laba kotor. Selanjutnya di sini ada perubahan HPP dari tahun 23 sampai 24. Jadi apabila hasilnya minus 125.873, berarti terjadi penurunan biaya jasa HPP per unit sebesar 55 rupiah. Dan ini menunjukkan keadaan yang menguntungkan karena biaya menurun sehingga berpotensi meningkatkan laba kotor.
Dan terakhir di sini ada perubahan kuantitas harga pokok penjualan dari tahun 22 sampai 23. Di sini hasilnya 0, yang berarti itu tidak ada perubahan volume jasa yang mempengaruhi biaya langsung, dan keadaan ini tuh netral karena volume jasa tidak berubah. Dan selanjutnya ada tahun 23 sampai 24, yaitu hasilnya itu 12.242. Berarti ini terjadi kenaikan volume jasa yang mempengaruhi biaya langsung. Keadaan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah jasa sebanyak 12 unit menyebabkan kenaikan biaya sebesar 12.242, yang merupakan konsekuensi alami dari bertambahnya aktivitas jasa. Meskipun jumlahnya kecil, kondisi ini tetap relevan untuk dipantau karena menunjukkan adanya tren pertumbuhan volume jasa. Oke, sekian dari penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.